Baik, Bapak Ibu selamat siang. Untuk sesi ketiga di hari ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Puri Marbun sebagai moderator, nanti ada Pak Amos sebagai narasumber kita. Saya langsung serahkan saja kepada Pak Puri untuk membantu kita. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Dirlak dan Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung kembali di sesi yang ketiga ini. Saya rasa di sesi umum yang pertama dan dua tadi kita sudah diberikan beberapa landasan dasar permasalahan tentang sejarah gereja, termasuk juga aplikasinya, implementasinya di dalam konteks mata kuliah sejarah gereja di dalam kurikulum STT yang ada di lingkup baik bersedia dan di luar bersedia sebetulnya. Nah, di sesi 3 ini Bapak dan Ibu, kita akan ketemu dengan topik yang menurut saya sangat penting dan luar biasa, yaitu penelitian dan publikasi studi sejarah kekristenan di Indonesia, dan ini akan coba nanti didalami tentang tren-tren yang ada dan peluang-peluang yang ada. Saya kira ini adalah salah satu juga model penelitian yang sebenarnya harus digalakkan, apalagi terkait dengan mata kuliah yang ada sangkut pautnya dengan sejarah. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang menurut saya sangat spesial. Saya perkenalkan, beliau adalah Dr. Amos Sukamto MD, dan beliau terlahir di Kendal 16 Juli 1968 ya. Dan hari ini jabatan beliau adalah sebagai Wakil Ketua 1 di STT Inti Bandung dan juga Ketua UPPK di STT yang sama ya. Jabatan fungsional lektor 3D ya. Dan kalau lihat dari rekam jejak narasumber hari ini, beliau memang secara spesifik bahkan juga saya pikir khusus ya mendalami bagian ini, dan terlihat dari rekam jejak baik secara mengajar di kampus ya, karena rata-rata saudara sekalian mata kuliah yang diajar itu semua bertalian dengan sejarah gereja, sejarah umum ya, kemudian sejarah misi, sejarah gereja Indonesia, termasuk juga sosiologi. Lalu saya rasa juga metodologi yang diajar pun pasti ada kaitannya dengan metodologi sejarah ya. Ya, saya pikir ini adalah satu kekuatan yang sangat prinsip karena keilmuan yang didalami tidak siksak ya, artinya ya mungkin tidak seperti saya kadang-kadang mengajar ini, kadang ini, jadi itu bingkainya itu bisa siksak begitu. Nah, saya rasa dari biografi ini dan juga rekam jejak akademik ini menurut saya ini akan menolong kita nanti mendapatkan sesuatu dari percakapan pada hari ini. Belum lagi kalau lihat riwayat pendidikannya dari S1 Teologi di Inteos Jawa Tengah 1992, 96 beliau menyelesaikan Master of Divinity dari Korea yaitu X, kemudian dan menyelesaikan S3 ataupun doktor dari Unpad Bandung Fakultas Ilmu Budaya ya. Jadi pasti ada kaitannya dengan sejarah ya. Pengalaman kerja beliau cukup banyak, saya tidak perlu jelaskan satu persatu. Yang membuat saya kagum adalah penelitian yang dilakukan ya sejak dari 2001 ya. Bapak Ibu, kalau saya bacakan semuanya kayaknya jadi habis nanti sesi ini membaca semua ini ya. Artinya terlalu banyak ya, tapi saya rasa beliau sudah capable dalam penelitian bidang sejarah dan terbukti ada banyak hal yang dilakukan, baik seminar-seminar termasuk juga luaran di dalam jurnal terakreditasi baik nasional maupun bereputasi secara internasional. Saya kira ini perkenalan singkat, barangkali nanti kita juga akan bisa berkenalan lagi lebih lanjut dengan Pak Amos Sukamto, dan saya rasa paparan kita hari ini dari pukul 1 sampai dengan 3 sore, Bapak Ibu silakan nanti raise hand untuk menanyakan hal-hal yang mungkin saja akan kita tanyakan atau mungkin kita minta masukan dari beliau. Atau kalau misalkan mau menuliskan juga di room chat boleh, tetapi saya kira dialog langsung akan lebih efektif bagi kita bersama-sama. Ya, tanpa berlama-lama saya akan menyerahkan waktu sepenuhnya kepada Amos. Pak Amos dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Puri Marbun.
Ya. Terima kasih untuk waktu berbagi di acara yang sangat penting buat saya. Dari pagi saya mengikuti diskusi-diskusinya dan itu menambah semangat saya untuk terus melakukan studi lebih banyak tentang sejarah gereja. Saya diberi topik oleh panitia, penelitian dan publikasi studi sejarah kekristenan di Indonesia, tren dan peluang. Nah, saya akan mulai dari situasi kini, gambaran awal saja, jadi tidak detail. Saya belum sempat melakukan riset secara detail, tetapi situasi tentang publikasi studi sejarah kekristenan di Indonesia pada masa kini itu menurut saya masih sangat kurang. Pada acara BIMTEK, strategi misalnya menulis artikel di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang diselenggarakan oleh PASTI dan diikuti oleh 227 peserta. Nah, ketika diminta untuk mengajukan topik penelitian, dari 227 peserta itu hanya 2-3 orang yang mengajukan topik riset berkaitan dengan sejarah. Sebagian besar topik yang dipilih seputar biblika, pendidikan Kristen, teologi sistematika. Dan tentunya ini saya lihat bahwa ada kekurangan di dalam studi sejarah kekristenan di Indonesia. Tidak banyak dosen yang minat di dalam bidang itu. Nah, kemudian saya coba kalau kita search Garbah rujukan digital garuda.kemdikbud.go.id itu. Dan kita tulis sejarah Kristen, itu hanya ditemukan 38 dokumen. Dari tahun 2005 sampai tahun 2022. Itu artinya selama 17 tahun hanya 38 dokumen, dan 38 dokumen itu bukan langsung berkaitan dengan sejarah Kristen. Isinya bisa banyak karena sejarah Kristen muncul juga yang berkaitan dengan Kristen, itu muncul juga artikelnya. Kemudian kalau saya ganti dengan sejarah gereja itu ditemukan 45 dokumen, itu dari tahun 199 sampai 2022. Itu artinya selama 23 tahun hanya ada sekitar 45 dokumen. Jadi sangat minim sekali. Sedangkan kalau coba kita search di neliti.com dengan menuliskan kata sejarah Kristen, ada 42 hasil, dan itu sepanjang waktu. Dan kalau kita coba pakai ganti dengan sejarah gereja, itu ada 50 hasil. Dan itu tidak semuanya berkaitan dengan sejarah Kristen dan sejarah gereja. Itu artinya bahwa masih sangat kurang penelitian dan publikasi artikel tentang sejarah kekristenan di Indonesia masih sangat jarang. Atau saya bisa katakan itu kurang berkembang. Nah, kemudian saya mencoba untuk menduga. Saya coba duga, kemudian saya cari misalnya di Google Cendekia. Nah, dosen sejarah gereja dengan latar belakang pendidikan ilmu sejarah itu memang masih sangat jarang. Saya sendiri mulai tertarik menggumuli sejarah gereja Indonesia sejak tahun 2007 dengan fokus pada hubungan Islam Kristen di Indonesia. Baru pada tahun 2016 itu mulai menekuni secara serius bidang ini dengan mengambil studi di FIB Unpad, Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Dan kalau kita cek di Google Cendekia itu terdapat 30 dosen yang mencantumkan bahwa area interest-nya itu sejarah gereja. Namun kalau kita cermati dari judul artikel yang ditulis oleh para dosen, 30 dosen tersebut yang menyatakan salah satu area interest-nya adalah sejarah gereja, tulisan-tulisan mereka juga sangat sedikit yang berkaitan dengan sejarah gereja. Masih seputar biblika, pendidikan Kristen, tentang teologi sistematika. Jadi yang berkaitan langsung dengan sejarah gereja itu masih sangat sedikit. Kemudian yang kedua, setahu saya belum ada STT yang membuka program studi sejarah kekristenan gitu ya, sejarah gereja.
Tentu ini adalah harapan yang seperti mengkhayal kalau kita bisa ada itu. Beda seperti UIN, Universitas Islam Negeri, memiliki Fakultas Adab dan Humaniora, di dalamnya ada program studi sejarah peradaban Islam. Kemudian perkembangan pendekatan studi yang bersifat multidisipliner juga dikenalkan di UIN dengan hadirnya Mukti Ali yang mencoba untuk menerapkan apa yang dia dapat di Universitas di McGill di Kanada, yang mengajarkan tentang pendekatan yang sistematis, rasional, holistis, baik dari segi ajaran, sejarah maupun peradabannya. Dan kemudian Mukti Ali menegaskan perlunya untuk memperkenalkan pendekatan yang empiris atas studi tentang Islam sebagai jalan untuk menafsirkan ulang khasanah pemikiran Islam dalam konteks modernitas khususnya di Indonesia. Sehingga ketika ada program untuk belajar ke luar negeri, tidak semua yang pergi ke luar negeri, para dosen di UIN belajar tentang Islam, apalagi yang hanya bersifat normatif. Meskipun sebagian besar terdaftar sebagai mahasiswa di bidang Islamic Studies, konsentrasi keilmuan yang mereka pilih lebih bersifat mempelajari Islam secara empiris dan historis. Dan tentunya kita perlu belajar, para STT perlu belajar dari itu. Dan mereka memilih mengkaji Islam dari perspektif sosiologis, hukum, sejarah, antropologi, sosiologi agama, atau politik. Dan saya pikir itu pendekatan-pendekatan yang menarik, yang multidisipliner. Tidak hanya mendekati studi agama itu dari pendekatan yang klasik. Dan para lulusannya kemudian setelah mempelajari berbagai disiplin ilmu itu, meskipun orientasi kajian mereka tetap pada studi Islam, para lulusan inilah yang mampu mendirikan pusat-pusat studi Islam yang sangat produktif menurut saya dan melahirkan beberapa jurnal berskala internasional. Jadi kita bisa menemukan sekitar 7 atau 8 jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh pusat-pusat studi Islam di berbagai UIN di Indonesia ini, dan skalanya berskala internasional, terindeks oleh Schimacus, Scopus, dan sebagainya. Nah, mengapa ini perlu saya tekankan? Karena publikasi artikel itu kan sebenarnya hanya salah satu luaran penelitian. Dan luaran penelitian itu kan sangat ditentukan oleh proses penelitian. Dan proses penelitian itu sangat ditentukan oleh peneliti itu sendiri, sumber daya manusia yang melakukan penelitian. Tentu yang kedua adalah dukungan bagi proses penelitian, misalnya dana dan sebagainya. Jadi misalnya kalau kita dipaksa-paksa untuk melakukan publikasi artikel, tetapi kita tidak punya kemampuan untuk melakukan proses penelitian dan sebagainya, ya kita tidak akan pernah bisa mempublikasikan artikel. Karena artikel itu sebenarnya hanya luaran terakhir, capaian luaran dari sebuah penelitian. Maka yang terpenting menurut saya, bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia yang punya kemampuan meneliti dengan baik, khususnya adalah di bidang penelitian sejarah kekristenan di Indonesia. Yang ketiga, belum ada studi berkaitan dengan sejarah tentang penulisan sejarah gereja Indonesia. Sejarah tentang penulisan sejarah gereja Indonesia. Sehingga kita tidak tahu, kita itu sudah sampai di mana, kita akan kemana, kita tidak tahu. Periode mana yang masih belum banyak diungkap, wilayah mana yang masih kosong, dan ini menurut saya juga menjadi peluang sebenarnya bagi kita untuk melakukan penulisan sejarah tentang penulisan sejarah gereja di tempat kita masing-masing. Tetapi dengan adanya sejarah tentang penulisan sejarah gereja Indonesia, saya berpikir akan sangat memudahkan para dosen pengajar, khususnya yang mengajar sejarah gereja Indonesia, untuk melihat sumber-sumber yang ada yang sudah ditulis.
yang memang sebenarnya itu sudah tersebar di mana-mana. Tetapi kalau tidak ada daftarnya secara bagus, saya pikir banyak buku yang kita lewatkan yang mestinya itu bisa menjadi bahan yang bagus bagi pengajaran tentang sejarah kekristenan di Indonesia. Nah, kapan awalnya ketertarikan saya sharing pengalaman pribadi terhadap studi sejarah, minat saya terhadap studi sejarah. Berangkat dari kesadaran yang sangat sederhana. Minat untuk menulis studi sejarah gereja di Indonesia itu sebenarnya hanya berawal dari membaca buku karya Van den Ende yang berjudul Sejarah Gereja Asia. Itu bukunya cukup tipis yang diterbitkan oleh PPIP Duta Wacana tahun 1988. Dan pada awal bab 1 tentang historiografis sejarah gereja Asia itu dituliskan bahwa pada zaman gereja Asia lama tahun 500 sampai 1000 ada kegiatan besar penulisan sejarah mengenai gereja Asia. Di Asia oleh dan untuk orang-orang Asia dengan bertolak dari sudut Asia. Namun ketika kekristenan agama Kristen hilang dari Asia sesudah tahun 1300, agama Kristen masuk kembali ke Asia di bawah pengaruh Eropa, dan ini kemudian sangat berpengaruh bagi penulisan sejarah gereja di Asia. Dan Van den Ende menyebutkan tidak ada buku-buku mengenai sejarah gereja Asia yang ditulis oleh orang-orang Asia dari sudut Asia, melainkan oleh orang-orang Eropa dari sudut pandang Eropa, dan pekerjaan-pekerjaan orang Eropa, pekerjaan-pekerjaan para Sendeling menjadi pusat perhatian. Dan yang menarik di dalam itu disebutkan secara jelas berapa banyak nama orang Kristen Indonesia dari zaman VOC atau dari abad ke-19 yang kita kenal ketika kita membaca tentang sejarah gereja di Indonesia. Dan pertanyaan itu mengusik saya. Dan kalimat dari Van den Ende itu mendapat semacam penggenapannya ketika saya studi di S3 di FIB Unpad. Dalam kelas-kelas yang saya ikuti, ternyata dalam penulisan sejarah Indonesia itu terdapat paradigma yang dikembangkan, yaitu dari Eropa sentris menjadi Indonesia sentris. Sartono Kartodirjo mengungkapkan bahwa pada seminar sejarah nasional pertama di Yogyakarta pada akhir 1957 telah membawa sudut pandang baru dalam penulisan sejarah Indonesia, yaitu dari perspektif Eropa sentris menjadi Indonesia sentris. Nah, dalam ungkapan Kunto Wijoyo dia mengungkapkan begini, yaitu sejarah dari Eropa sentris menjadi sejarah Indonesia sentris itu seperti apa? Yaitu sejarah yang menunjukkan peran orang Indonesia sentrisme untuk menggantikan sejarah dari atas geladak kapal yang menunjukkan peran para penjajah Belanda, Nederlando sentrisme. Nah, apa yang menjadi cita-cita dari sejarawan Indonesia ini mendapat angin segar ketika Smale dari Cornell University dalam artikelnya yang berjudul On the Possibility of an Autonomous History of Modern Southeast Asia, dia menerbitkan satu artikel pada tahun 1961. Dia mengatakan bahwa ada kemungkinan untuk menulis sejarah dari Eropa sentris menjadi Asia sentris. Dan itu sesuai dengan semangat sejarawan Asia pada masa itu, sehingga Smale menyatakan pandangan baru ini saya pikir hampir semua, bahkan mungkin semua sejarawan yang tertarik pada Asia Tenggara sekarang menolak postulat sejarah kolonial murni, dan dengan berbagai tingkat antusiasme dan keyakinan sekarang mendukung cita-cita sejarah Asia sentris bagi penulisan sejarah gereja Asia. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan penulisan sejarah gereja Indonesia? Nah, berdasarkan kerangka di atas, saya mulai bertanya, bagaimana nih posisi penulisan sejarah gereja di Indonesia?
Ya, seingat saya pada tahun 90-an ketika saya belajar sejarah gereja Indonesia, buku yang sangat terkenal sekali di kalangan mahasiswa adalah yang pertama karangan dari Walter Big, Babat Sending di Pulau Jawa, yang aslinya ditulis tahun 1939. Kemudian ada juga karangan Northier, Tumbuh Dewasa Bertanggung Jawab, suatu studi mengenai pertumbuhan gereja Kristen Jawi Wetan menuju kedewasaan dan kemerdekaan, itu 1835 sampai 1935, aslinya tahun 1939. Kemudian kita kenal juga kalangan Mueller-Kruger, ya, sejarah gereja di Indonesia 1959, ada sejarah gereja di Indonesia yang ditulis oleh Van den End, Ragi Carita 1 dan Ragi Carita 2. Kalau tidak salah, 1 itu yang Ragi Carita 1 ditulis pada tahun 1987, dan yang Ragi Carita 2 diterbitkan pada tahun 1989. Dan itu menjadi buku teks dipakai di mana-mana. Nah, kalau saya melihat dari perkembangan penulisan sejarah, penelitian sejarah gereja di Indonesia, sebenarnya tahun 1970-an juga sudah mulai diadakan usaha untuk meneliti dan mengumpulkan data-data berkaitan dengan data-data gereja Indonesia yang diterbitkan dalam seri yang disebut dengan Benih yang Tumbuh. Dan beberapa diterbitkan di dalam jurnal peninjau. Saya pikir itu menjadi bahan sejarah gereja Indonesia yang cukup bagus, tetapi data-datanya kalau saya lihat masih bersifat mentah. Tetapi itu data-data yang bisa dimanfaatkan sangat baik untuk penelitian tentang sejarah gereja di Indonesia. Kalau saya lihat di dalam beberapa majalah peninjau yang diterbitkan tahun 70-an, itu ada survei tentang beberapa sejarah gereja di Indonesia. Data-data tentang gereja di Indonesia pada tahun 70-an. Nah, kemudian kalau saya lihat pada tahun 1990-an sampai tahun 2000-an, itu ada tren-tren baru di dalam studi tentang kekristenan di Indonesia. Jadi yang dilakukan oleh beberapa sarjana barat. Misalnya bagaimana kaitan Kristen dengan agama lokal. Itu juga mendapat perhatian. Lorraine Erigan misalnya, Catherine Allerton. Mereka melakukan penelitian tentang itu. Kemudian tahun 90-an yang paling banyak muncul menurut saya adalah studi tentang hubungan Islam Kristen, karena memang tahun-tahun itu terutama pertengahan tahun 95 kemudian menuju tahun 2000-an itu hubungan Islam Kristen di Indonesia sangat pada posisi yang sangat rapuh sekali. Sehingga banyak studi yang dilakukan itu misalnya oleh Isma Turopi, Muji Burahman, bahkan Prof. Aritonang juga menulis sejarah perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia itu di tahun 2004, kemudian ada Fatimah Hussein dan sebagainya. Jadi ada tren-tren yang menurut saya studi sejarah gereja Indonesia di tahun 90-an itu banyak membahas tentang hubungan Islam Kristen khususnya di Indonesia, karena memang pada masa itu adalah masa yang sangat rawan, yang sangat rapuh. Pembakaran gereja terjadi di mana-mana, pembakaran masjid juga terjadi di beberapa wilayah di mana mayoritas Kristen ada dan sebagainya. Dan saya juga menulis beberapa artikel yang berkaitan dengan konflik di Islam dan Kristen di Indonesia pada tahun-tahun itu. Dan saya pikir itu menjadi tema penelitian atau publikasi yang menurut saya ke depannya juga masih akan sangat diminati banyak orang. Kemudian muncul juga berkaitan dengan Kristen dan perubahan sosial. Bagaimana kaitan antara Kristen dengan perubahan sosial. Meskipun beberapa yang melakukan juga kebanyakan adalah sarjana dari Barat. Francis Adeyemi, Gary Van Klinken yang menulis tentang Minorities, Modernity, and the Emerging Nation. Ada sudah diterjemahkan oleh LKIS dengan judul
5 penggerak bangsa yang terlupakan kalau tidak salah. Kemudian ada Charles Farhadian, Christianity, Islam, and Nationalism in Indonesia. Dia banyak melakukan penelitian berkaitan itu dengan di Papua. Jadi ada tren baru, kecenderungan baru bagaimana mengkaitkan kaitan antara Kristen dengan perubahan sosial. Dan tentu kemudian pada tahun 2008, 2010 itu ada 2 buku yang cukup yang sangat bagus, komprehensif. Meskipun menurut saya masih belum, karena wilayah Indonesia itu sangat luas sekali, meskipun buku History of Christianity in Indonesia itu tebal sekali, masih ada ruang-ruang yang kita bisa masih dalami lagi gitu, dari buku itu untuk kita kembangkan menjadi penelitian dan kita kembangkan menjadi artikel yang kita bisa terbitkan di jurnal internasional atau di jurnal nasional. Tapi kemudian saya bertanya, perlukah kita tetap menulis sejarah kekristenan Indonesia dari perspektif Indonesia sentris? Tadi Pak Yos Sulaiman, hati-hati dengan perangkap nasionalisme dan sebagainya, itu menarik dan saya pikir itu perlu kita diskusikan. Jadi perlu enggak kita itu menulis sejarah kekristenan di Indonesia itu dari perspektif Indonesia sentris? Karena dia mengatakan begini, before you study the history, study the historian. Jadi sebelum kamu belajar tentang sejarah, kamu harus pelajari itu sejarawannya, yang menulisnya. Artinya terkandung makna di dalamnya bahwa setiap penulisan sejarah itu pasti ada perspektif dari sejarawan yang menulisnya. Sehingga Mary Fulbrook dia mengatakan di dalam bukunya Historical Theory, dia menyatakan bahwa no historian can simply write as it is actually was. Jadi seperti yang disebut oleh Ranke, selalu ada perspektif. Nah, berdasarkan itu kemudian setelah lulus S3 saya semangat untuk menulis sejarah kekristenan Indonesia dan bertekad untuk menulis sejarah kekristenan Indonesia dari perspektif Indonesia sentris. Nah, peluangnya di mana? Ya, peluang penelitian dan publikasinya di mana? Sehingga saya kasih kemudian di belakangnya judulnya adalah pergumulan pribadi. Jadi sebenarnya menurut saya dalam penelitian dan publikasi sejarah itu hampir tidak mengenal istilah mencari peluang atau terlebih-lebih menunggu peluang. Menurut saya yang kita perlu adalah menciptakan peluang di dalam penulisan sejarah kekristenan di Indonesia. Kenapa? Judul saya ini saya kasih pergumulan pribadi. Kenapa? Karena memang menulis sejarah kekristenan di Indonesia itu penuh dengan pergumulan. Pergumulan pribadi. Didanai sendiri, melakukan penelitian sendiri, diterbitkan, semuanya dilakukan secara pribadi. Kenapa? Karena rasanya tidak ada institusi tidak tertarik untuk melakukan penelitian, publikasi yang berkaitan dengan sejarah gereja. Jadi belum bisa melihat apa sih pentingnya studi tentang sejarah kekristenan di Indonesia. Itu belum melihat. Dan saya pikir itu persoalan besar barangkali yang dihadapi oleh teman-teman. Tapi saya sendiri menghadapi bahwa untuk mencari dana bagi penelitian sejarah gereja itu tidak mudah. Tetapi kalau saya berkata kepada lembaga dan sebagainya, saya mau pergi ke sebuah wilayah yang masih belum dijangkau oleh Injil dan saya akan pergi ke sana, dana itu ada. Tapi kalau untuk saya mau melakukan penelitian sejarah gereja nih, buat apa kamu belajar masa lampau itu buat apa itu? Biar yang lampau itu tetaplah menjadi sesuatu yang lampau. Itu kita lihat yang ke depan. Sehingga kita perlu menciptakan peluang. Dan untuk menciptakan peluang tersebut ada 2 hal penting yang perlu kita pertimbangkan menurut saya. Yang pertama adalah dalam menentukan tema penelitian, Kunto Wijoyo itu menyatakan begini,
pada umumnya kita bingung, bukan karena sedikitnya pilihan. Sebaliknya karena dalam sejarah Indonesia hampir semua masalah merupakan hal baru yang belum ditulis orang. Saya kemudian bertanya, bagaimana dengan sejarah kekristenan di Indonesia? Bagaimana dengan sejarah kekristenan di Jawa Barat yang menjadi salah satu fokus daripada penelitian sejarah saya? Apakah seperti yang diungkapkan oleh Kunto Wijoyo itu juga berlaku juga dalam studi yang oleh hampir semua masalah tentang studi kekristenan di Indonesia itu masih merupakan hal yang baru yang belum ditulis oleh banyak orang. Dan saya duga, saya pikir masih banyak hal yang belum dikaji secara serius di dalam sejarah kekristenan di Indonesia. Dan kalau saya, karena fokus saya di Jawa Barat, masih banyak hal, masih banyak lubang-lubang yang bisa kita kerjakan untuk kita meneliti sejarah kekristenan. Fokus saya di Jawa Barat. Sehingga saya mulai memikirkan kira-kira apa saja yang bisa saya angkat untuk tema penelitian. Tapi yang kedua yang perlu kita pertimbangkan adalah kualifikasi. Minat kita itu di mana? Minat saya memang minatnya adalah di hubungan Islam Kristen di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah minat saya di dalam bidang sejarah konsentrasi kekristenan di wilayah Priangan. Kenapa ini penting? Karena menurut saya kalau itu minat kita, pasti kita punya pengetahuan yang cukup dengan keluasan bidang yang kita geluti. Kemudian yang kedua, kita punya pengetahuan yang cukup dengan ketersediaan sumber-sumber sejarah berkaitan dengan bidang yang kita geluti. Kita sudah punya sumber-sumbernya. Yang ketiga, kita punya pengetahuan yang cukup tentang topik-topik yang masih jarang diteliti. Jadi saya masih tahu, masih bisa melihat topik-topik apa saja yang kalau diangkat untuk studi kekristenan di Jawa Barat ini yang layak untuk diteliti dan kemudian layak untuk dipublikasikan. Karena itu bidang saya, maka saya tahu. Jadi saya harap dua hal ini menjadi pertimbangan penting ketika kita mau menciptakan peluang di dalam menulis sejarah kekristenan di Indonesia. Nah, dalam proses penelitian yang berkaitan dengan sejarah kekristenan di Priangan, saya membaca sebuah laporan penelitian dari Eka Jati, dan di dalam penelitian itu dilaporkan bahwa meskipun ada usaha-usaha dari Sending yang didukung oleh pemerintah kolonial untuk menyebarkan kekristenan di Jawa Barat, usaha-usaha ini akhirnya menghasilkan hasil yang sedikit. Kalimat tentang Sending yang didukung oleh pemerintahan kolonial ini menjadi menarik buat saya. Menjadi sebuah peluang yang ingin saya ciptakan untuk menulis sejarah yang berkaitan dengan statement yang dinyatakan oleh Eka Jati. Kemudian yang kedua ada peristiwa yang menurut saya sangat mengganggu saya adalah pada waktu saya mempertahankan disertasi, salah satu penguji bertanya, bagaimana mungkin Hindia Belanda dengan jargonnya 3G ya, Gasto Glory Gul, itu membatasi penyebaran kekristenan di Jawa Barat. Dan pertanyaan tersebut saya jawab, tetapi justru menimbulkan pertanyaan yang lebih serius di dalam diri saya. Stigma 3G tampaknya begitu kuat membekas dalam ingatan sampai orang tidak bisa membedakan antara Portugis dengan Belanda, dan tentunya juga banyak stigma yang muncul, misalnya Kristen sebagai agama penjajah, Kristen agama Belanda, dan sebagainya. Dari situ kemudian saya ingin menciptakan peluang. Peluang yang pertama yang saya ciptakan adalah bagaimana saya bisa mengoreksi terhadap pandangan-pandangan yang salah, namun sudah dianggap sebagai kebenaran secara umum. Dan dari situ lahir satu artikel yang saya kerjakan bersama dengan beberapa teman dosen di Universitas Padjadjaran di FIB tentang bagaimana perjuangan dari
Nederland Sending Vereniging di dalam menyebarkan Injil di Garut, Jawa Barat pada awal abad ke-20. Dan dari situ kami mencoba untuk melihat bahwa statement dari Eka Jati itu tidak betul, tidak berlaku di Garut. Karena justru sebenarnya pemerintah Hindia Belanda itu membatasi kegiatan penyebaran Injil di Garut. Kehadiran orang-orang Eropa yang sudah ada sejak pertengahan abad ke-19 itu juga tidak memberikan dampak bagi munculnya kekristenan di Garut. Justru mulai muncul adalah pada akhir abad ke-19 dan berkembang pada awal abad ke-20. Kemudian peluang yang kedua yang coba saya ciptakan adalah kemudian bagaimana stigma kafir. Misalnya agamanya wong Londo, Kristen itu agamanya orang Belanda itu bisa terbentuk. Dan bagaimana fungsinya pada setiap zamannya. Kemudian saya tertarik dengan studi itu, saya melakukan penelitian, mengkaji, dan ternyata stigma itu sangat penting sebenarnya untuk kita teliti. Kadang-kadang begini, kadang-kadang kita tidak terlalu menyadari apa sih sebenarnya dampak dari stigma yang diciptakan. Ya misalnya tadi Kristen itu agamanya Belanda, Kristen itu penjajah, Kristen dibawa oleh penjajah dan sebagainya. Tapi ketika saya mempelajari satu buku yang berkaitan dengan teori tentang stigma, stigma itu ternyata sebenarnya usaha untuk merusak identitas lian itu secara terstruktur. Dan dampaknya itu sangat ekstensif. Jadi segala atribut sosial yang dilekatkan pada kelompok itu mempunyai tujuan negatif, yaitu untuk mengurangi penerimaan kelompok tersebut pada kelompok yang lebih besar, seperti bangsa misalnya. Kemudian stigmatisasi yang dialamatkan kepada kelompok ras, agama, dan etnis tertentu tampaknya juga telah berfungsi sebagai sarana untuk menyingkirkan kelompok minoritas yang dianggap sebagai saingannya dari berbagai arena persaingan di ruang publik. Dan untuk itu kemudian saya mencoba untuk menganalisis dan meneliti dan menerbitkan satu artikel yang berjudul Muslim-Christian Relation and Collaborative Effort to Build Indonesia. Mestinya artikel ini pada awalnya judulnya bukan itu. Judulnya lebih ke prasangka Muslim terhadap umat Kristen di Indonesia. Karena memang sebenarnya isinya itu. Tetapi sama reviewer disuruh merubah dan kemudian saya rubah tetapi juga ditambahkan dengan beberapa bahan yang berkaitan bagaimana untuk usaha berdasarkan prasangka itu, bagaimana bisa membangun kolaborasi untuk membangun Indonesia. Kemudian peluang yang ketiga, harus ada sejarah kekristenan Indonesia alternatif. Itu di dalam benak pikiran saya. Sejarah kekristenan di Indonesia yang ditulis bukan hanya dari sudut pandang lembaga misi, namun dari sudut pandang orang awam, atau memunculkan tokoh-tokoh lokal yang ada. Itu mulai muncul di dalam benak saya untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan itu. Kenapa itu penting? Ya, kalau menurut Benedetto Croce mengatakan bahwa setiap sejarah yang benar itu adalah sejarah masa kini. Dan itu disetujui juga dengan Kartodirjo bahwa setiap penulisan sejarah mau tidak mau dilakukan dalam kerangka pemikiran zamannya. Sehingga saya mencoba untuk menciptakan peluang yaitu harus ada sejarah kekristenan Indonesia alternatif. Untuk itu apa yang diperlukan menurut saya kita perlu membebaskan diri dari penjara lama kita. Yang kedua, mengobarkan semangat ad fontes, yaitu back to the sources, kembali kepada sumber-sumbernya, menggali ulang data-data sejarah,
menafsir ulang data sejarah dan menulis ulang narasi sejarah dari perspektif kita dalam jiwa zaman kita. Misalnya, maksud dari membebaskan diri dari penjara lama itu, kalau kita ingat Cullen biasanya, tokoh Cullen, kita selalu dibawa pada perspektif tentang konflik antara Kristen Jawa versus Kristen Barat. Antara Cullen dengan Johannes MD. Saya pikir kita perlu keluar dari penjara itu. Nah, kita perlu melihat Cullen dari perspektif yang berbeda. Karena ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita tulis tentang Cullen. Bukan hanya dari sisi konflik antara Kristen Jawa dengan Kristen Barat. Tetapi biasanya orang begitu dengar Cullen, itu berkaitan konflik antara Kristen Jawa dengan Kristen Barat. Maka kemudian kita perlu melakukan pembacaan sumber, menggali ulang data-data sejarah, dan kemudian menafsir ulang data sejarah tentunya. Cullen orang awam, bapaknya Rusia, ibunya orang Jawa, dan itu saya sangat tekankan. Dia sang pembaharu, dan dia sang pahlawan. Dia berjuang. Dia tidak mengikuti aturan daripada pemerintah Hindia Belanda untuk menanam tanaman yang harus ditanam oleh Cullen sesuai kebijakan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Bahkan dia tidak mengizinkan umatnya untuk diikutkan kerja paksa membuat jalan. Jadi meskipun resiko dia harus tanggung. Dan saya pikir dia adalah pahlawan. Jadi saya melihat Cullen dari sosok yang berbeda. Dan itu kemudian saya kirim juga di jurnal dalam proses review. Dan kemudian Johannes MD, ini juga menarik sebenarnya, karena pergerakan misi di sekitar Surabaya, di Jawa Timur pada abad ke-19 dipelopori oleh orang awam, oleh para entrepreneur. Munculnya kelompok orang saleh Surabaya yang punya peran besar dalam penginjilan, yaitu mengobarkan semangat pemberitaan Injil, dan akhirnya membuahkan komunitas Kristen Jawa yang menghasilkan pertamanya itu Cullen punya kaitan juga dengan kelompok orang saleh di Surabaya, dan yang kedua adalah tentang Pak Dasimah. Bicara masalah bagaimana konversi ke Kristen di Desa Wiyung, Surabaya, Jawa Timur pada abad ke-19. Dan proses konversi seorang Jawa bernama Pak Dasimah ini beserta pengikutnya ke agama Kristen itu menarik. Kenapa? Karena tanpa campur tangan badan sending dan pihak pemerintah kolonial Belanda. Dan Pak Dasimah beserta pengikutnya juga tidak menerima fasilitas apapun dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dia harus membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku pada masa itu. Jadi tidak ada sesuatu yang spesial. Dan tentunya masih banyak peluang-peluang yang bisa kita teliti, karena ada banyak tokoh di sana, misalnya Dito Taruno yang membuka hutan Krasil, tapi yang menarik kemudian kalau kita mengingat Mojowarno, yang kita ingat Yelesma. Dito Taruno tidak terlalu kita ingat. Ada banyak misalnya yang namanya Pak Kunto di Mojowangi, Karolus di Mojoroto, itu merupakan tokoh-tokoh lokal yang perlu kita angkat. Dan saya pikir itu peluang di dalam studi sejarah kekristenan di Indonesia. Paulus Tosari, Ibrahim Tunggul Wulung, di Jawa Barat juga ada tokoh-tokoh seperti Titus dan teman-temannya yang punya peran besar di dalam membantu para sendeling di Jawa Barat. Saya juga sekarang ini sedang menggarap penelitian tentang tokoh perempuan yang di daerah Cikuya, namanya Esther anak daripada Pak Sunjat, yang disebut-sebut sebagai perempuan, tetapi dia sebagai tokoh revival di daerah Cikuya. Dan itu menurut saya menarik. Itu peluang-peluang yang bisa kita ciptakan di dalam melakukan penelitian sejarah. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana peran misi dan perubahan sosial di masyarakat.
Nah, di sini saya menemukan kelemahan perspektif Indonesia sentris. Stigma bahwa kekristenan itu dianggap sebagai agama Belanda, sebagai sesuatu yang kafir, agama penjajah, itu ternyata dampaknya sangat signifikan di dalam penulisan sejarah Indonesia. Sehingga sesuatu yang berkaitan dengan kekristenan itu sering dilupakan di dalam penulisan sejarah Indonesia. Kita mempunyai 2 buku standar sejarah nasional Indonesia. Yang pertama itu Sejarah Nasional Indonesia SNI, itu 6 volume, 6 jilid. Dan kalau kita baca, ada sejarah tentang masuknya agama Hindu, ada sejarah tentang masuknya agama Islam, dan kemudian ketika masuk ke sejarah kekristenan, itu selalu disandingkan dengan kolonialisme. Sama dengan yang di IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah, buku yang kedua, yang mempunyai 8 jilid. Di sejarah kekristenan ditempatkan di jilid keempat yang temanya adalah kolonialisme dan perlawanan. Jadi stigma itu tidak enak buat saya, gitu ya. Jadi tapi pada kenyataannya di dalam sejarah Indonesia kan peran daripada orang-orang non-Indonesia itu tidak bisa dipungkiri, ada. Khususnya adalah peran daripada para misionaris Protestan maupun para misionaris Katolik. Itu saya pikir penting. Bahkan di dalam buku sejarah kesehatan nasional Indonesia itu, peran daripada klinik, poliklinik, rumah sakit yang didirikan oleh lembaga-lembaga misi itu disebut punya peran yang penting, tetapi itu hanya dengan menggunakan sebutan itu hanya ada 14 kata. Jadi begitu sedikitnya itu. Jadi saya berpikir bahwa kalau perspektif tentang Indonesia sentris di dalam penulisan sejarah kekristenan Indonesia ini tidak maka kita akan masuk di dalam perangkap sangat narrow perspektif kita. Jadi kita perlu melihat perspektif yang lebih luas. Karena ternyata pada kenyataannya juga banyak para tenaga misi yang tanpa pamrih mereka dalam arti mati-matian memberikan pelayanan kesehatan itu bagi penduduk lokal yang pada masa itu tidak mendapat akses kesehatan. Dan kemudian saya melakukan penelitian berkaitan dengan peran daripada para misionaris dari NZW di dalam pengembangan public health, kesehatan masyarakat di Cirebon pada tahun 1864 sampai 1899. Dan yang berikutnya kemudian saya juga mencoba untuk melihat bagaimana sih sebenarnya kontribusi daripada NZW bagi kemajuan perempuan di Jawa Barat. Dan itu juga sedang di dalam proses penerbitan. Dan yang menarik di dalam perjalanan NZW di Jawa Barat, Dewi Sartika itu mendirikan sekolah pada tahun 1904. Tapi jauh untuk kaum perempuan. Jauh sebelum itu, tahun 1867 dan sebagainya itu sudah mulai didirikan sekolah bagi para perempuan ya, oleh para tenaga dari NZW. Dan saya pikir kemudian mulai muncul ide peluang untuk menulis tentang sejarah, kalau yang Kunto Wijoyo katakan itu sejarah wanita. Kalau saya lebih senang menggunakan istilah sejarah perempuan, dari sejarah androsentrik ke sejarah androgine, ke sejarah yang menempatkan baik laki-laki maupun perempuan itu di dalam posisi yang sejajar. Nah, yang berikutnya saya pikir yang masih bisa peluang-peluang yang masih bisa kita garap adalah studi hubungan Islam Kristen. Itu saya pikir masih sesuatu yang bisa kita garap ke depan karena
hubungan Islam Kristen tetap menjadi studi yang menurut saya menarik ke depannya. Pada akhirnya saya ingin mengutip apa yang disampaikan, apa yang dituliskan oleh Prof. Sartono Kartodirjo, siapa yang mengontrol masa lampau akan menguasai masa depan. Jadi siapa yang menulis sejarah dengan baik, dia akan menguasai masa depan. Kalau kita tidak menulis sejarah, maka orang lain akan menulis sejarah tentang kita dari perspektif mereka. Terima kasih Pak Puri Marbun. Tuhan berkati. Oke, baik Pak Amos, terima kasih untuk paparan yang sangat komprehensif menurut saya, Bapak dan Ibu. Ini adalah menurut saya deskripsi yang diberikan kepada kita mengenai peluang-peluang yang bisa dikembangkan dalam penelitian sejarah. Ya, sebelum Bapak dan Ibu untuk mungkin raise hand dan memberikan pertanyaan, Bapak Ibu silakan raise hand atau mungkin juga menuliskan di dalam room chat boleh. Tapi izinkan saya untuk memberikan sedikit komentar tentang apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Amos. Nampaknya apa yang kita tadi bahas di sesi sebelumnya sebenarnya juga ada kaitannya dengan bagian ini. Ya, tadi kita berbincang banyak hal, kesulitan dan kekurangan kita, khususnya untuk melahirkan dosen-dosen sejarah, ya tentu karena ada banyak keterbatasan. Nah, apalagi sebetulnya dalam konteks untuk melahirkan penelitian-penelitian yang bertajuk sejarah. Saya tadi menyimak, ternyata garapan sejarah itu sekali lagi cukup luas ya, tidak hanya sekedar masa lampau saja gitu. Ternyata banyak banyak variabel yang sebetulnya bisa dikembangkan di sana, dan menurut saya itu adalah merupakan peluang yang bisa dieksplor dan memperkaya studi-studi akademis kita berkaitan dengan sejarah. Ya, dalam rangka ini tentu saya berkata bahwa ya setiap orang ataupun orang yang ingin melakukan itu harus terdorong memang. Kalau tidak ada ya nggak bakalan mungkin ya. Tadi kisah dari Pak Amos menurut saya tahun berapa, kemudian baru 2016 ke sini, kemudian makin fokus, itu sebetulnya kan pembangunannya atau sampai di situ kan ternyata kan nggak mudah juga ya. Apalagi mungkin barangkali ya kalau kita udah terbiasa misalkan ngajarnya, menelitinya yang praktis-praktis saja, yang gampang-gampang saja, kemudian mau beralih ke bidang lain, nampaknya sih mungkin kita juga merasa udahlah yang gampang sajalah, yang mudah sajalah, mungkin bisa begitu. Nah, tapi dari paparan ini menurut saya kita diberikan semacam daya dorong ya. Walaupun tentu untuk sampai ke sana pastinya semua kita yang berjuang di akademik ini pastilah harusnya penguasaan disiplin ilmu menjadi penting, termasuk juga metodologi begitu ya, dan termasuk juga kelengkapan lainnya ya. Tadi Pak Amos berkisah itu tentang banyak pergumulan pribadinya gitu ya, maksudnya pergumulan pribadinya ya ternyata ujung-ujungnya ada juga kaitannya dengan UUD gitu kan. Jadi kalau saya mengatakan si 3D ya, daya, kemudian dana, kemudian juga ya itulah. Pokoknya antara seputaran itu yang kemudian akhirnya berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan ini. Ya, tapi sekali lagi terima kasih Pak Amos sudah memberikan paparan, dan saya pikir pasti kita yang ada di ruang Zoom pada sore ini atau siang ke sore ini tersadarkan untuk kemudian ternyata sebegitu pentingnya kita untuk mencoba mendalaminya, apalagi Bapak dan Ibu yang adalah memang spesial sebagai dosen-dosen sejarah, atau mungkin ada di antara kita yang sedang dipersiapkan menjadi dosen-dosen sejarah. Ya, sudah ada 3 orang yang raise hand, saya kira langsung saja. Yang pertama, Ibu Elvilina Hulu dari STT BNKP nih ya. BNKP atau apa nih? Oh ya, oke. Silakan Ibu. Langsung saja to the point.
Terserah Ibu, masih banyak waktu kita. Mau pertanyaannya 5, mau 10, terserah Bu. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Amos. Senang bisa bertemu lagi dengan Bapak walaupun Iya. melalui dunia maya. Betul, Bu. Ya, dan saya bisa belajar banyak kembali dari Bapak. Yang pertama dulu saya apresiasi penjelasan Bapak yang dari penjelasan Bapak saya bisa belajar banyak dan terutama akhirnya saya yakin apa yang saya ajarkan selama ini masih berada di jalur. Terutama ketika Bapak bicara masalah Kulen dan MD itu. Selama ini saya selalu membawa mahasiswa untuk melihat kekuatan orang Indonesia. Jadi bukan membandingkan, tapi kekuatan orang Indonesia. Kenapa itu saya sampaikan kepada mahasiswa? Karena tahun 1800 sampai 1860 hampir tidak ada penginjil-penginjil pribumi. Lalu saya angkatlah tokoh ini, walaupun kami di Nias, mungkin mereka tidak begitu tahu tentang Jawa. Ya, saya tidak, tapi saya mau katakan di tengah-tengah pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, tampillah penginjil-penginjil pribumi. Jadi saya mengatakan jalur saya tepat. Lalu yang berikutnya, saya tertarik dan terkesan ketika Bapak mengatakan kita menciptakan peluang. Kita jangan menunggu peluang, tapi kita menciptakan peluang untuk mencari hal-hal yang mungkin belum dibahas atau dipikirkan orang lain. Dan mari kita cari dia dari sudut kita sebagai orang Indonesia. Ada banyak hal sebenarnya yang perlu ditulis dalam sejarah gereja di Nias atau sejarah kekristenan di Nias. Tapi Pak Amos, saya sedikit merasa iri ya, dalam tanda kutip irinya dengan Bapak yang dari Jawa, dengan Badan Sending NZG, dengan pemerintah Hindia Belanda yang begitu banyak dokumen-dokumen. Kami terbatas dari RMG ini. Apakah Bapak bisa sharing pengalaman bagaimana bisa mendapatkan sumber-sumber itu? Karena sebenarnya ada banyak. Seperti tadi masalah tentang bidang kesehatan, bidang pendidikan. Bagaimana Sending mengubah kehidupan masyarakat di Nias dari sudut kesehatan, dari sudut pendidikan, itu belum ada yang menulis. Dan ketika kami ingin menulis itu, lagi-lagi terbentur dengan masalah dengan masalah sumber, baik itu sumber primer yang dari Sending dan maupun itu dari orang Indonesia sendiri. Jadi mungkin melalui pertemuan ini kita bisa sharing agar kami bisa menciptakan peluang itu. Terima kasih Pak Sukamto. Baik, terima kasih Ibu Elvilina. Kita lanjut dulu penanya yang kedua. Nanti Pak Amos boleh sekaligus untuk menjawab untuk ketiga pertanyaannya. Ya, yang kedua Pak Sunarto dari STT SAPI. Disilakan Pak. Terima kasih Pak Marbun. Selamat siang Pak Amos Sukamto. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih untuk materi yang sudah dibagikan. Sangat memperkaya tentang bidang penelitian sejarah kekristenan atau sejarah gereja. Saya ingin sedikit juga ada unsur sharing atau berbagi. Nah, dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi atau tugas akhir itu di tempat kami itu khususnya di kalangan mahasiswa, judul-judul yang terkait dengan studi sejarah kekristenan atau sejarah gereja itu prosentasinya itu sangat sedikit sekali. Apabila dibandingkan dengan biblika, sistematika, etika, praktika, itu sangat mendominasi. Nah, tetapi untuk topik sejarah gereja atau sejarah kekristenan itu yang minat di situ menulis tugas akhir atau skripsi itu sedikit sekali. Nah, apakah ini berpengaruh juga kaitannya dengan kurikulum? Nah, kurikulum kita di STT SAPI itu kan di SAPPI itu kan sejarah gereja hanya 4 SKS nih. Sejarah gereja umum 2 SKS, sejarah gereja Indonesia 2 SKS. Dulu sih ada sejarah gereja
Asia ya, tapi justru sekarang terjadi pengurangan jadi 4 SKS, sejarah gereja umum sama gereja Indonesia. Tapi kalau sistematika atau dogmatika itu kan kalau di total di tempat kami bisa berapa itu 11 SKS atau berapa itu yang banyak kan, atau praktika atau biblika. Nah sehingga judul-judul sejarah gereja itu, nah apakah ada kaitannya itu? Nah, jadi yang saya tanyakan Pak Amos, saran Bapak apa yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan minat judul skripsi atau penelitian yang terkait dengan sejarah gereja atau sejarah Kristenan. Ada juga judul tugas akhir atau skripsi itu biasanya juga sekitar sejarah gereja lokal. Nah, kalau sejarah gereja lokal tadi kan biasanya lebih banyak deskriptif ya. Sekalipun itu dimungkinkan, tapi kalau bisa kan tidak berhenti di situ. Kita harus melihat makna daripada sejarah itu apa atau sejauh balik semuanya itu. Nah, sejarah kan selalu memberikan banyak pembelajaran aspek-aspek lain. Nah, jadi sekali lagi saran Bapak apa yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan minat supaya mahasiswa itu juga ini ya mau mengambil judul-judul yang terkait dengan supaya meningkat gitu untuk topik ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunarto. Ya, saya pikir nanti akan diberikan paparan bagi kita. Yang ketiga, Pak Teguh Nugroho dari STT Berea, Salatiga. Silakan Pak. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya, Pak Puri Marbun, Ya. Pak Amos Kamto. Saya tertarik dengan Pak Amos. Jadi beberapa bulan yang lalu saya juga mengikuti seminar yang diadakan oleh salah satu Pak Amos itu jadi narasumbernya, membahas tentang Kiai Sadrak di Purworejo itu kan. Nah itu kan suatu yang menarik gitu ya, sejarah itu sebenarnya menarik. Apalagi kami di Jawa Tengah di Salatiga itu dekat dengan tanda kutip situs atau sumber-sumber sejarah begitu ya. Seperti di Purworejo itu dekat dengan kami, kemudian di Kudus, di Jepara itu dengan Sending Mennonite. Dan Salatiga sendiri punya beberapa warisan sejarah gereja. Nah, saya berangkat dari pengalaman mengajar saya di sejarah gereja itu. Ternyata ketika di akhir kelas begitu saya memberikan umpan balik ke teman-teman mahasiswa itu, mereka berpikir bahwa di awalnya sejarah itu berbicara banyak membahas tentang tahun dan data-data yang sangat membosankan begitu ya. Jadi apalagi mahasiswa-mahasiswa sekarang itu kan sudah masuk generasi X, generasi Y dan generasi milenial ini ya. Jadi mereka agak bosan dengan kata sejarah itu terkesan sudah uzur begitu ya dan harus diperbaiki. Nah, ini yang menjadi PR. Ini seperti dengan Pak Sunarto tadi ada kaitannya. Jadi bagaimana cara, mungkin ini perlu diperbaiki, menanamkan kecintaan kepada sejarah. Jadi ini menjadi PR buat kita, bagaimana sejarah ini sesuatu yang menarik, tidak membosankan. Apalagi maaf, pengajarnya sudah berumur, ceritanya seperti itu, berhadapan dengan mahasiswa yang milenial, waduh, ini seperti mahasiswa yang mendengarkan, anak kecil yang mendengarkan nasihat dari sesepuh begitu ya, membosankan, mau dibantah juga enggak. Apalagi kan mahasiswa kita itu mahasiswa generasi upload ya, bukan generasi download. Maaf, generasi baby boomer itu kan generasi download, apa-apa di download begitu kan. Kalau generasi sekarang itu apa-apa di upload. Artinya mereka itu punya banyak hal yang ingin disampaikan. Nah, ini bagaimana ini strategi sih. Saya bicara lebih ke strategi untuk membangkitkan semangat begitu. Apalagi ketika itu menjadi sejarah itu menurut saya identitas. Karena di mana kita tahu sejarah kita, di situ identitas kita. Lah kalau kita saja tidak tertarik dengan identitas kita, bagaimana kita mau mengetahui jati diri kita begitu. Nah, ini lebih bagaimana sejarah ini. Nah, pengalaman saya juga
berikutnya itu pengalaman saya ketika saya menyelesaikan tesis di Fakultas Teologi Sanata Dharma Jogja. Saya dari Kepausan S2 tentang sejarah, dan di situ memang minim sekali dosen saya yang dokter sejarah gereja dari Gregoriana Roma itu mengatakan memang untuk sejarah di Indonesia itu sangat minim. Apalagi di kalangan Protestan itu sangat berkurang sekali. Beliau mengatakan begitu, pernah diundang di salah satu kampus di Jawa Tengah dan mengatakan mahasiswanya itu maaf agak tidak tahu banyak tentang sejarah begitu. Padahal di Vatikan sendiri itu dibuka banyak dokumen. Sekarang ini sudah dibuka dokumen-dokumen sejarah gereja yang boleh dipelajari, diakses oleh siapapun secara umum, termasuk kita orang-orang dari Kristen. Nah, data-data seperti ini saya pikir perlu untuk kita ketahui. Nah, kemudian di mengenai penelitian, saya tertarik juga dengan tadi pemaparan Pak Amos tentang bagaimana selalu ada gesekan, bahkan ini bukan hanya gesekan tapi lebih ke konflik antara sending dengan misionaris Indonesia asli lah begitu. Saya mengatakan seperti Kiai Ibrahim Tunggul Wulung itu bagaimana bersengketa dengan Peter Yan dari Dobgesinde dari Sending Mennonite. Jadi ya ada dikotomi antara Kristen Jawa dengan Kristen Londo, sehingga mungkin dikotomi itu dimunculkan dari dalam sendiri sehingga orang luar itu tinggal membumbui dengan hebat, sehingga sekarang ini kan selalu kita menerima bahwa Kristen itu agamanya Londo, Kristen itu agama Belanda. Nah, ini kalau dilihat dari critical discourse analysis, jadi wacana analisis kritis, ini kan bahasa yang digunakan untuk menindas kelompok-kelompok kecil, dan kita menyetujui bahwa Kristen itu minoritas. Kita setuju, kita menyetujui itu. Ketika kita menyetujui itu, akhirnya kita tidak punya power untuk bangkit dari situ. Jadi harusnya ketika dikatakan Kristen minoritas, kita harus berani melawan itu. Menurut saya tidak tepat dalam ukuran apa begitu. Kalau kita ukuran nasionalisme, kita tidak bicara tentang minoritas mayoritas, kita sebagai warga negara. Adakah kekristenan ini sebagai warga negara? Jadi kita lebih belajar untuk kritis melihat begitu ya. Sedikit mungkin masukan saja buat Pak Amos tadi, istilah kekristenan alternatif itu tadi loh. Saya kurang setuju karena jalan alternatif itu lebih jauh dan lebih sulit begitu ya. Memang biasanya lebih sepi, tapi saya males kalau lewat jalan alternatif biasanya karena terlalu jauh. Mungkin coba kalau bacanya lebih dibuat begini Pak Amos. Mungkin maaf ya, saya maaf sebelumnya. Kalau bahasanya dibuat bukan alternatif, tetapi wajah lain, jalan lain, kekristenan atau perspektif Indonesia langsung, menurut saya lebih menarik daripada alternatif. Terlalu jauh itu nggak memberikan solusi gitu ya. Ya, jadi poin saya adalah bagaimana kita membangkitkan semangat kemandirian, jadi penanaman sejak dini sejarah Indonesia kepada generasi-generasi lebih baru ini sehingga kajiannya itu menarik dan terkesan lebih milenial betul Pak. Jangan terkesannya tua sudah belajar yang kuno-kuno, yang ngajar tua-tua begitu ya, kajiannya lama-lama. Nah, itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Teguh. Pak Amos diberi kesempatan untuk merespon atau juga memaparkan kalau memang ada hal-hal tambahan yang menyangkut pertanyaan dan juga usulan-usulan tadi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Murim, terima kasih teman-teman untuk diskusinya ya, untuk beberapa saran buat saya, kemudian beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi dari Ibu Elvilina Hulu. Ya, jadi terima kasih itu sudah menyampaikan tentang Kulen dan MD di Nias. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah di Nias itu berbeda lembaga sendingnya dengan yang di Jawa khususnya, dan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Elvilina tadi sulit untuk mencari bahan-bahan sumber-sumber yang berkaitan dengan sejarah gereja yang di Nias. Nah, saya tidak terlalu tahu karena saya tidak mendalami sejarah itu yang berkaitan dengan kekristenan di Nias. Tetapi
saya berpikir tadi begini, studi sejarah itu kan tidak harus masa lalu yang terlalu jauh. Menangkap apa yang ingin saya sampaikan ya. Jadi tidak harus ke abad 19, tidak harus ke abad ke-18, tetapi studi sejarah juga kita bisa lakukan. Dan saya pikir ini masih ruang yang sangat terbuka adalah justru pasca kemerdekaan 1945 ke atas. Itu masih belum banyak ditulis. Dan saya pikir misalnya tahun 1965 itu kan ada perubahan yang sangat besar di dalam kehidupan beragama di Indonesia karena ada satu peristiwa yang sering disebut dengan peristiwa G30S ya, Gerakan 30 September. Saya sendiri masih belum banyak melihat ada kajian-kajian yang berkaitan itu di wilayah di luar Jawa, di Karo sudah dilakukan penelitian berkaitan dengan itu. Kemudian di NTT sudah ada juga. Bahkan di NTT saya mempunyai beberapa buku yang berkaitan dengan korban tahun 65. Nah, saya tidak tahu apakah itu punya dampak yang cukup ini di Nias, bagaimana dengan di Nias dan sebagainya. Tetapi kalau memang 1945 pun masih belum ada sumber-sumber yang bagus, maju lagi aja agak ke depan misalnya. Di tahun-tahun pemerintahan Orde Lama, barangkali kemudian Orde Baru, itu ada peluang-peluang apa yang bisa dikaji, yang diteliti di dalam sejarah kekristenan di Indonesia. Sejarah kekristenan di Nias khususnya menurut saya. Itu menurut saya sangat penting sekali. Dan sebenarnya buku-buku sejarah gereja di Indonesia menurut saya masih terbatas ketika kita mau melihat kekristenan di era Orde Baru itu justru masih banyak kosongnya. Selalu kalau kita berpikir sejarah itu selalu mengacunya adalah pada masa kolonial Hindia Belanda gitu ya. Padahal kan pada masa Orde Baru dan sebagainya itu masih banyak hal yang bisa kita tulis. Nah, saya sendiri kemudian juga menaruh minat kepada sejarah yang agak dekat itu karena ada beberapa jurnal seperti Exchange itu ya di Belanda itu yang tidak mau terlalu kalau menerbitkan itu yang abadnya itu masih abad ke-18, 19 mereka tidak mau menerbitkan itu. Yang mereka terbitkan adalah artikel-artikel yang ada kaitannya dengan persoalan kontemporer. Dan saya pikir itu menjadi peluang tentunya bagi Ibu Elvi Lina di Nias. Dan saya membaca beberapa artikel yang berkaitan dengan sejarah kekristenan di Nias itu terjadi beberapa kali revival itu. Kalau saya baca di beberapa artikel itu. Dan saya pikir itu juga menarik sebenarnya untuk dikaji. Beberapa kali mengalami revival di Nias. Dan memang buku-buku tentang sejarah bukan hanya sejarah kekristenan ya, tapi sejarah tentang Nias juga masih belum banyak. Saya pikir itu peluang besar Bu Elvilina yang bisa digarap untuk studi sejarah di Nias. Jadi jangan hanya berpatokan kepada abad ke-18, 19, abad ke-17 itu lebih susah lagi itu bidangnya Pak Yos Sulaiman itu karena harus betul-betul bisa membaca huruf-huruf yang ditulis tanpa mesin ketik gitu. Jadi saya pikir coba gali sejarah pada masa Orde Baru aja itu saya pikir banyak hal yang menarik yang bisa digarap. Barangkali itu bisa menjawab Ibu Elvilina. Terima kasih Pak, saya merasa lega. Dan menarik sebenarnya memang studi pada masa Orde Baru itu masih belum banyak yang melakukan kajian pada wilayah itu juga pada rentang waktu itu. Baik. Kemudian Pak Sunarto, tadi pertanyaannya adalah di dalam judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa itu yang berkaitan dengan sejarah gereja itu sedikit sekali. Ini persoalannya bukan hanya di STT SA PPI Pak Sunarto, tetapi saya pikir di saya pun juga sama gitu. Jadi membangkitkan minat studi sejarah di kalangan para mahasiswa itu
tidak sangat mudah. Gitu ya. Sehingga coba kami usahakan untuk adakan diskusi bulanan dan sebagainya, kami rintis yang berkaitan dengan sejarah gereja, topik-topik sejarah gereja begitu ya. Kami beri nama Church History Lovers gitu ya. Tetapi ada 2 skripsi yang saya bimbing pun juga tidak berkaitan dengan sejarah gereja. Jadi itu bukan hanya problem dari Pak Sunarto. Nah, saya tidak tahu apakah teman-teman di STT yang lain juga punya problem yang sama. Jadi minat mahasiswa, khususnya mahasiswa teologi itu sangat sedikit sekali berkaitan dengan studi tentang kesejarahan. Nah, saya tidak tahu persoalannya di mana itu, tetapi orang kan kalau melihat studi sejarah itu rasanya untuk apa studi sejarah? Ini kan masa lampau. Orang belum tahu apa sih sebenarnya kegunaan daripada yang namanya studi sejarah. Dan itu sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan teman-teman Muslim tentunya. Jadi teman-teman Muslim ketika saya belajar di Unpad itu ada 3 orang. Itu semua ada 4 orang itu berasal dari UIN. Mendalami ilmu sejarah. Jadi ketertarikan terhadap studi sejarah di teman-teman Muslim itu sangat bagus sekali. Ya mungkin karena para tokoh pendahulunya juga banyak ya, Deliar Nur, kemudian Kunto Wijoyo dan sebagainya, Taufik Abdullah dan sebagainya kan rata-rata ini adalah teman-teman orang-orang Muslim yang mendalami sejarah dengan baik. Itu barangkali juga memberikan pengaruh. Sedangkan kita memang tidak banyak tokoh-tokoh sejarawan. Ya. Kita tahu Asumardi Asra dan sebagainya yang boleh dikatakan bukan hanya tingkat nasional, bukan hanya di dalam lingkup sendiri, tetapi juga internasional. Atau saya juga berpikir jangan-jangan persoalan kita ini kita terlalu eksklusif di dalam studi sejarah kekristenan. Kita tidak mencoba memperkenalkan sejarah kekristenan itu di luar STT atau di luar gereja. Itu jangan-jangan juga seperti itu. Sehingga saya juga mencoba untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan bahkan menjadi anggota dari masyarakat sejarawan Indonesia. Jadi saya pikir itu penting juga. Kita perlu menjadi anggota, mengikuti kegiatan mereka dan sebagainya, yaitu masyarakat sejarawan Indonesia MSI. Beberapa kali saya mengajukan abstrak dan diterima. Nah, mungkin abstrak itu tidak baik barangkali, tetapi diterima karena studi tentang sejarah kekristenan di kalangan masyarakat sejarawan Indonesia itu masih belum banyak orangnya. Nah, itu justru menjadi peluang buat saya. Saya untuk jualannya lebih mudah gitu. Tapi kalau sudah banyak, saingannya akan lebih sulit kan gitu. Jadi itu justru menjadi peluang menurut saya. Sehingga sejak tahun 2016, 2017, 2018, 2019 saya ikuti itu dan abstrak saya selalu diterima dan saya presentasi di lingkungan yang lebih luas. Dan kajian saya kadang-kadang juga sebenarnya agak sedikit sensitif seperti tadi yang di sesi kedua tadi ya, agak sensitif. Jadi misalnya saya membahas tentang bagaimana sebenarnya Islam masuk ke Indonesia ini juga tidak diterima dalam arti baik-baik saja. Jadi kalau di dalam pelajaran sejarah SD dan sebagainya kan kita itu selalu dikasih tahu bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai kan gitu. Tetapi sebenarnya kan tidak selalu begitu. Di dalam sejarah ternyata juga ada banyak berdarah-darah gitu. Dan itu saya presentasikan yang waktu di Jakarta itu juga menjadi bahan diskusi yang menarik. Jadi meskipun masalah sensitif berdasarkan dari sumber-sumber yang ada. Nah, memang agak susah untuk meningkatkan minat. Itu di dalam studi sejarah bagi anak-anak muda sekarang tidak mudah. Tetapi kalau saya lihat, coba Bapak Ibu amati, itu sekaligus menjawab tadi pertanyaan Pak Teguh Nugroho ya, bagaimana menanamkan kecintaan pada sejarah pada generasi sekarang gitu ya, generasi Z barangkali ya. Ada IG, ya, Instagram, ya, itu yang alamatnya Neo Historia. Itu
followernya banyak sekali itu. Dan memang sejarah tidak bisa dipresentasikan di kalangan generasi Z itu dengan tulisan-tulisan yang seperti saya tampilkan tadi, jelimet gitu ya. Mereka nggak terlalu suka itu. Kita harus menampilkannya, tulisan-tulisannya itu pendek-pendek dan beberapa seri. Dan itu kalau yang saya lihat ya, yang memberikan likes gitu ya di IG neo.historia kalau tidak salah itu sangat besar sekali. Jadi antusias anak-anak generasi Z ini juga sangat besar sekali dan mereka sangat muda-muda semua. Nah, kalau yang agak lebih tua itu historia itu ada juga IG historia, saya lupa historia ada belakangnya itu ada ininya kelanjutannya itu. Tetapi bisa dilihat dan sekarang banyak kegiatan-kegiatan misalnya ngopi Jakarta dan sebagainya itu adalah kegiatan-kegiatan yang saya pikir bisa membangkitkan gairah anak muda itu untuk belajar sejarah. Sedang saya pikirkan jadi misalnya begini. Ketika kita mengajar sejarah dan sebagainya itu jangan hanya kita di kelas, tetapi mereka kita ajak wisata di tempat-tempat di mana peristiwa sejarah itu yang terjadi dekat kita itu bisa kita ajak. Di Bandung itu sebenarnya banyak. Jadi kita perlu memikirkan pengajaran sejarah yang bukan alternatif ya barangkali, wajah lain ya. Metode mengajar sejarah yang lebih kreatif gitu ya. Jadi kalau misalnya berbicara tentang bagaimana tentang terbentuknya gereja di GKP misalnya ya di Kebun Jati ya kita bawa aja mahasiswanya ke sana dan sebagainya barangkali itu akan lebih menarik buat mereka. Dan sekarang sebenarnya sudah ada mulai komunitas-komunitas yang mencoba melakukan itu. Saya pikir itu bisa dicoba di dalam sejarah, mengenalkan sejarah kekristenan kepada generasi kita. Saya sebenarnya sempat berpikir, sempat juga sudah mulai membentuk satu komunitas gitu ya dengan teman-teman yang masih muda-muda ini untuk membuat vlog gitu ya yang berkaitan dengan sejarah kekristenan di Indonesia. Nah, tentu presenternya bukan saya. Kalau saya di mata anak-anak muda sudah tidak bisa dijual lagi gitu ya. Di Gen Z mereka sudah lihat saya gitu sudah nggak suka gitu. Tapi ya kita harus pakai itu yang wajahnya cantik, ganteng gitu yang saya pikir itu akan menarik untuk meningkatkan minat studi sejarah bagi anak-anak Gen Z. Kita tidak bisa paksakan mereka seperti apa yang pernah kita pelajari. Itu saya pikir nggak akan pernah bisa memaksakan ke mereka. Jadi kita harus bagaimana mengubah, menyampaikan sejarah yang lebih ramah kepada Gen Z, generasi Z. Tentu dengan media sosial seperti IG dan sebagainya. Memang kemudian effortnya saya pikir sangat besar. Gitu. Usaha kita sangat besar. Jadi dosen itu mikirin nulis artikel, mikirin ngajar, nulis artikel aja sudah terlalu banyak bebannya itu, apalagi disuruh mikirin membuat tampilan-tampilan media sosial yang ramah dengan. Ya. Nah, barangkali menarik juga misalnya kemudian tugas untuk mahasiswa itu, tugas mahasiswa yang belajar sejarah kita beri tugas itu, bagaimana mereka harus mempublikasikan yang berkaitan dengan sejarah, barangkali kecuali paper gitu kita kasih tugas yang mempublikasikan karya sejarah di dalam media sosial. Itu saya pikir juga penting, gitu. Barangkali bisa membangkitkan minat. Kemudian terima kasih untuk tadi masukannya supaya tidak pakai kata alternatif, karena kalau mudik pakai jalan alternatif memang biasanya jalan alternatif itu jalan yang tidak baik. Jadi terima kasih Pak Teguh untuk masukannya tadi. Oke. Baik, saya pikir itu ya dari Pak Teguh tadi ya. Baik, terima kasih Pak Amos dan juga Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah bertanya. Silakan kalau masih ada yang bertanya boleh raise hand, tapi sebelum raise hand, Pak, ini ada di room chat dari Pak Marhum Simangunsong, STB HKBP. Nah ini sebetulnya beliau sedang mencoba menjelaskan tentang memang bahwa belajar sejarah itu ya sebetulnya memang juga ini di sini disebutkan peluang menulis sejarah itu masih besar ya.
apalagi termasuk Indonesia dan sejarah gereja. Nah, karena banyaknya peristiwa yang belum tertulis dan seterusnya, minat menulis dan sebagainya macam ini, nah mungkin pertanyaan yang di bawah saja, dalam keterbatasan yang kita miliki saat ini, bagaimana era digital menurut Bapak bisa membantu kita menggairahkan menulis sejarah? Itu mungkin barangkali yang pertama, Pak. Jadi sebetulnya tadi sudah ada kaitan dengan yang di belakang itu ya, potongan yang di belakang itu sudah ada. Makanya mungkin kita nanti bisa mainkan Instagram, TikTok, kemudian nanti juga barangkali kalau mau ke metaverse juga barangkali bisa ya. Lalu yang berikut yang kedua, ada pertanyaan dari Pak Yakub ini ya. Pak Yuda. Pak Yuda ini apakah bahan yang dimaksud tadi itu dari bukunya Ibu Mary? Nah, mungkin Bapak bisa mencoba menjelaskan, Ibu Mary Melimon. Dan yang ketiga dari Pak Triuntoro, penulisan karya tulis terutama bertemakan sejarah memang sedikit sekali. Apakah itu mungkin dikarenakan dikarenakan berkaitan dengan sedikit sekali karena terlalu menjemukan. Menjemukan. Nah, kira-kira apa pendapat Bapak tentang ini? Nah, mungkin 3 ini dulu sebelum nanti kita akan ke Pak Rikson ya. Silakan Pak dikomentari 3 room chat itu. Ya, baik. Terima kasih. Tadi yang pertama dari Pak Maruhun. Maruhun. Ya, baik. Ya, memang masih peluangnya masih banyak. Karena justru karena peminat sejarah tidak banyak, maka peluang kita banyak. Jadi saya pikir itu sesuatu yang itu namanya harus mencari harus mencari lawan yang sedikit ya supaya menang. Betul Pak Murim. Jadi memang peluang menulis sejarah itu saya pikir masih banyak. Ruang yang kita bisa angkat untuk penelitian dan sebagainya masih banyak. Nah, persoalannya memang agak susah kalau kita mencari dana untuk penelitian berkaitan dengan sejarah. Jadi pengalaman kami adalah ketika mau mengajukan dana untuk Ristek BRIN, ya, bekerja sama dengan teman-teman yang punya NIDN di bawah Kemenristek-Dikti, ya, karena kan yang bisa mengajukan untuk dana Ristek BRIN itu kan mereka teman-teman yang NIDN-nya ada di bawah Kemenristek-Dikti. Nah, kami kemudian mencoba untuk bekerja sama dengan beberapa teman untuk mengajukan satu proposal penelitian. Dan proposal penelitian ini ketika kami mau menawarkan bagaimana kalau kita meneliti sejarah, teman saya yang teman di UPH dia bilang agak sulit kayaknya untuk bisa diterima itu. Jadi cara menyiasatinya bagaimana? Cara menyiasatinya, jadi kami mengajukan akhirnya tentang pengembangan solidaritas sosial keindonesiaan dengan mengambil tempat penelitian Bandung dan Kupang. Dan diterima, dapat dana 3 tahun, gitu ya, selama 3 tahun. Jadi lumayan itu, setiap tahunnya punya dana untuk penelitian, gitu, ada yang membayari, gitu ya, itu sangat lumayan menurut saya. Tetapi di dalam tahun kedua, iya dana negara, tapi di dalam tahun kedua itu ada yang saya masukkan sejarah, yaitu bagaimana, karena yang penelitian tahun kedua itu capaian luarannya adalah membuat modul, dan membuat modul itu adalah bagaimana modul ini bisa membantu meningkatkan Signalnya mungkin kurang bagus ini kayaknya. Apakah Pak Amos mungkin bisa diulang? Tadi terputus. Halo, tes sudah baik Pak? Ya, ini baru. Oke. Ya. Oke. Jadi di tahun kedua ini, jadi ini pintar-pintarnya menurut saya ya, bagaimana cara kita menyiasatinya gitu ya. Kalau kita mengajukan dana penelitian kan susah gitu. Jadi untuk berkaitan dengan sejarah secara langsung agak susah. Maka di tahun kedua itu proyek kami adalah membuat modul. Nah, modul ini berkaitan dengan bagaimana mengembangkan solidaritas sosial di kalangan generasi Z Kristen di Bandung dan di Kupang. Nah, ada bagian
biblika yang dibahas ya, dari teks-teks Alkitab, tetapi juga ada bagian dari tokoh yang akan dibahas untuk menjadi role modelnya bagi mereka. Sehingga untuk tokohnya itu saya akan mengambil dari tokoh sejarah. Yang salah satunya yang saya akan angkat itu adalah Romo Mangunwijaya. Ya, saya pikir itu menjadi role model yang bagus untuk kita bisa menampilkan menjadi model Romo Mangunwijaya itu untuk tokoh solidaritas sosial keindonesiaan. Nah itu saya pikir peluang banyak, tapi bagaimana kita bisa menyiasatinya sehingga kita bisa mendapatkan dana untuk penelitian sejarah gereja yang berkaitan dengan sejarah kekristenan, meskipun topik utama yang awalnya kita ajukan itu bukan langsung berkaitan dengan sejarah. Itu barangkali bisa membantu Bapak Ibu. Kemudian dalam keterbatasan yang kita miliki saat ini, bagaimana era digital ini menurut Bapak bisa membantu kita dalam menggairahkan menuliskan sejarah dan melahirkan sejarawan baru. Saya pikir tadi sudah saya sebut ya dengan menggunakan beberapa media sosial dan sebagainya, yang teman-teman muda sudah meskipun bukan dari sejarah kekristenan, tetapi kita bisa melihat barangkali kalau Bapak Ibu punya 4D tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Purim tadi, bisa mengembangkan media sosial yang berkaitan dengan sejarah kekristenan di Indonesia. Kemudian Pak Yuda, Pak Amos, apakah NTT yang Bapak maksudkan tadi? Ya betul, salah satunya memori-memori terlarang, dan ada satu buku sebenarnya yang terjemahan dari 2 artikel atau 3 artikel itu yang judulnya DPKI-kan, itu juga itu berkaitan dengan studi kekristenan di NTT pada pasca 1965. Satu lagi dari Pak Tri Untoro, penulisan karya tulis terutama skripsi yang bertemakan sejarah gereja memang sedikit sekali. Apakah mungkin itu dikarenakan karena pelajaran sejarah gereja selalu menjemukan? Bisa juga seperti itu barangkali ya. Tetapi memang mendorong anak muda untuk belajar sejarah itu tidak gampang, tidak mudah. Jadi orang belajar sejarah itu menurut saya salah satu perlu memiliki idealisme. Jadi perlu idealisme yang kuat. Kalau tidak punya idealisme, barangkali godaannya akan banyak untuk cari di tempat yang lebih, misalnya saya kalau studi mendalami ini barangkali lebih banyak tempat di mana saya dapat berkiprah gitu. Karena kalau sejarah itu kan rasanya terbatas sekali. Gitu Pak Purim. Baik, terima kasih Pak Amos. Nah, sudah ada 2 yang raise hand. Yang pertama Pak Rikson Karundeng, dan yang kedua nanti ada Isai dari Tiranus ya. Silakan Pak Rikson, langsung pertanyaannya dialamatkan kepada narasumber. Ya, baik, terima kasih Pak Purim. Terima kasih Ya, banyak silakan, Pak Amos untuk materi yang membuka wawasan pengetahuan kita dan mencerahkan kita di siang sampai sore hari ini. Pak, saya mungkin cuma memberikan beberapa pernyataan. Saya berharap juga mendapat respon dari pernyataan ini. Tadi Bapak Pak Amos sempat menyebut soal ruang luas, peluang besar kita untuk menulis tentang peran perempuan dalam sejarah kekristenan di Indonesia. Baik tokoh perempuan orang-orang Eropa sendiri maupun tokoh-tokoh lokal. Ya, memang benar sejarah kekristenan kita ini, termasuk penulisan sejarah misi kekristenan kita itu sejarah laki-laki, seperti yang saya lihat pemateri dan kebanyakan peserta kita di kegiatan ini. Bercanda ini Pak, tapi serius. Saya lihat seperti catatan Pak Yusak tadi. Kita rata-rata laki-laki di sini. Nah, yang saya lihat, saya senang, bergembira karena belakangan saya lihat ada beberapa sekolah teologi termasuk dan terutama STFT Jakarta itu mulai memberikan perhatian pada sejarah misi secara khusus yang dikerjakan oleh perempuan. Saya baca buku, misalnya buku Bu Merlin Lumintang belakangan, dan menurut kita ini bagus. Buku Ibu Mary Kolimon juga. Dan saya lihat ada upaya untuk menyeimbangkan sejarah misi dari perspektif feminis.
dan sejarah misi perempuan. Nah, kalau pelajari seperti kata Pak Amos tadi, pelajari sejarah misi yang datang dengan konsep kolonialisme itu memang sejarah laki-laki. Peran perempuan itu kurang diberi perhatian, tidak heran di buku-buku sejarah yang kita ajarkan pun ke mahasiswa sampai sekarang ini berisi tentang sejarah para laki-laki. Saya punya pengalaman baru menyelesaikan buku tentang Amos da Costa, guru agama dari Ambon yang dibawa oleh Yosef Kam ke Minahasa, yang perannya luar biasa tapi seperti diabaikan, tercecer dari sejarah kekristenan di Minahasa. Saya baru menyelesaikan bukunya dan selesai buku itu saya kemudian terpantik untuk menulis buku lagi karena saya melihat peran penting istri Amos yang seorang perempuan Minahasa dan anak-anak perempuannya yang ikut membantu pekerjaan pelayanannya sehingga boleh dikata sangat sukses di Minahasa. Itu juga yang mendorong saya untuk kemudian sekarang ini mengumpulkan misalnya data-data di Minahasa itu sejarah penginjilan kekristenan itu sejarah Riddle, Swartz, Ulfers. Kemudian kita mengabaikan misalnya peran, hampir tidak ada catatan yang ditulis secara serius tentang peran istri Riddle itu yang punya banyak strategi sehingga membuat, karena dia itu campuran Inggris Ambon, yang kemudian paham betul lebih dekat dengan kultur Minahasa dan banyak membantu Riddle dalam pekerjaan pelayan termasuk membuat strategi pendekatan terhadap masyarakat. Istri Swartz yang menguasai banyak bahasa lokal di Minahasa yang memudahkan dia untuk mengerjakan pelayanan termasuk yang lainnya. Saya juga baca kemudian data-data tentang Ibu Tenhoff yang membantu, ada tokoh Maria Maramis yang sangat luar biasa, tapi orang jarang mengekspos misalnya peran Ibu Tenhoff di balik dia. Dia anak piara dari Ibu Tenhoff dan kemudian Maria banyak dapat pengetahuan dan pencerahan dari tokoh perempuan ini yang mungkin saya dapat di beberapa buku 2 kali ditulis namanya. Nah, saya juga lihat Pak ini, apa salah saya? Saya lihat kerja-kerja sosial para tokoh dalam sejarah, terutama yang dilakukan justru oleh tokoh-tokoh perempuan, termasuk istri para sending itu sering diabaikan. Nah, karena mungkin dulu itu dianggap bukan kerja misi, tidak begitu penting dibandingkan peran misionaris dalam bentuk pelayanan firman misalnya. Itu lebih dianggap utama dibandingkan kerja-kerja lain seperti kerja-kerja sosial yang dilakukan oleh istri-istri mereka. Nah, saya mengerti sekarang kita peran apapun itu juga bagian dari kerja misi termasuk kerja-kerja sosial. Tidak hanya dalam artian pelayanan firman, khotbah, penginjilan verbal, tapi juga peran dari istri ini sangat signifikan dan sejajar dengan para sending yang kita tulis dan kita pelajari selama ini. Nah, ini Pak beberapa pernyataan terakhir saya. Ya sekarang kan saya lihat peran perempuan mulai digali kembali, direklaim. Bahwa perempuan juga berperan dalam sejarah misi, sejarah kekristenan. Tapi yang saya lihat belajar dari beberapa penulis, bahwa kita ternyata juga mau menulis ini butuh pengetahuan yang lain, misalnya feminisme dan hermeneutika, untuk membantu kita, karena kita perlu perspektif, dan perspektif ini ternyata sangat penting. Nah, kendala saya waktu menulis yang tadi Pak, pengalaman, sejarah-sejarah itu sulit sekali didapat data tertulis. Saya cuma dapat justru itu bukan dari sejarah gereja, tapi sepenggal kalimat di sejarah-sejarah umum primer yang saya dapat dan kemudian tutur dari para guru-guru tua di kampung-kampung yang saya jumpai. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan saya di situ Pak Semai itu, adakah pengalaman Pak Amos di mana lagi data-data saya bisa dapat sehingga saya bisa menulis lebih maksimal, komprehensif tentang tokoh-tokoh perempuan yang jarang ditulis dalam sejarah gereja. Yang kedua kan perspektif. Makanya pernyataan saya kedua, feminisme, hermeneutika itu juga penting kita lakukan agar supaya kita bisa menghasilkan tulisan tentang perempuan-perempuan ini, termasuk tokoh-tokoh lokal itu secara maksimal. Yang paling terakhir Pak, soal minat para milenial terhadap studi sejarah. Pengalaman saya, selain dosen butuh kerja kreatif dan inovatif, sepertinya kita perlu lebih banyak mendorong buku-buku dan artikel-artikel yang ditulis itu menggunakan teknik tertentu. Yang saya maksud adalah teknik narasi. Karena itu ternyata salah satu teknik yang mampu membuat tulisan sejarah itu semakin menarik. Sehingga ketika kita baca buku pelajaran sejarah, kita seperti membaca sebuah novel sejarah yang sangat menarik dan cepat tersimpan di para milenial.
Itu saja. Oke, terima kasih Pak Rikson. Wah, ini panjang lebar Terima dan kasih banyak Pak luar Burin. biasa. Ya, satu lagi ini dari Esteteranus, Isai, ini Isai ibu kah atau bapak kah? Tidak kelihatan wajah. Silakan. Bapak. Silakan Pak. Silakan. Ya, Mik yang mungkin pertama, Pak belum hidup Pak Burin. Sudah. Masih off. Ya. Yang pertama mohon izin saya demi sinyal yang lebih baik. Oke, Mohon silakan. izin tidak buka kamera. Baik. Jadi saya sangat tertarik dengan konsentrasi kajian yang Pak Amos lakukan, terutama soal kalau boleh disimpulkan relasi Islam Kristen lah kurang lebih gitu, sejarah relasi Islam Kristen. Nah, terkait hal itu, saya melihat pemateri sebelumnya sudah mengungkapkan ada 3 perangkap dalam penulisan sejarah. Lalu kemudian Pak Amos tadi sampaikan ada stigma. Salah satu stigmanya adalah agama Londo. Nah, ini saya hanya butuh konfirmasi dan juga butuh masukan. Yang saya lihat pada masa-masa sekarang ini, ada barangkali ini bisa disebut